Hai, kembali lagi di channel saya, Langga Praksa Channel. Perkenalkan, nama saya Imade Riki Aryadi, NIM D1A1213, kelas A Agribisnis. Baiklah, dalam konten YouTube pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu berkaitan dengan struktur pasar. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, sebaiknya teman-teman mensubscribe channel ini, like, share, dan komen. Sebelum ke topik pembahasannya, yaitu tentang struktur pasar, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu pasar. Menurut ilmu ekonomi, pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran untuk suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ada beberapa jenis pasar. Di antaranya, pertama, jenis pasar persaingan sempurna atau PPS atau Perfect Competition Market. Terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Pertama, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah. Hal ini dikarenakan penjualan di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. 2. Pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. 3. Tidak diperlukannya iklan karena produk bersifat homogen. Dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna adalah: pertama, kurangnya motivasi dan inovasi karena produk bersifat homogen atau sama. 2. Lokasi memainkan peran yang sangat penting dalam menghasilkan penjualan. 3. Persaingan yang lebih banyak dengan produk yang sama. Contoh dari pasar persaingan sempurna atau Perfect Competition Market adalah pasar buah, yang dimana pasar tersebut hanya mendagangkan atau menjual produk transaksi yang bersifat homogen seperti buah-buahan. Jenis pasar yang kedua adalah pasar monopolistik. Adalah pasar yang terjadi manakala jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa atau sejenis. Namun, di mana produk tersebut beda-beda antara produsen yang satu dengan yang lain. Kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, produsen atau penjual dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kedua, memacu inovasi dan kreativitas produsen. Ketiga, pembeli tidak mudah berpindah produk. Dan kekurangan dari pasar monopolistik, yang pertama, adanya persaingan yang ketat antara produsen. Kedua, biaya untuk memasuki pasar monopolistik sangatlah mahal. 3. Diperlukannya iklan sebagai media promosi produk. Contoh pasar monopolistik adalah persaingan penjualan sepatu olahraga seperti Adidas, Nike, Reebok sama-sama memproduksi sepatu olahraga. Namun, masing-masing merek tersebut memiliki desain dan keunikan masing-masing sebagai daya pikat penjualan.
Jenis pasar yang ketiga adalah pasar oligopoli. Adalah bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam suatu wilayah area. Kelebihan pasar oligopoli antara lain: pertama, barang yang dihasilkan bercorak. Kedua, efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Tiga, banyak terjadi inovasi yang menarik. Dan kekurangan dari pasar oligopoli adalah: pertama, terjadi persaingan harga yang ketat. Dua, terjadi rintangan yang kuat guna masuk ke pasar oligopoli. Contoh pasar oligopoli adalah perusahaan industri rokok, di mana industri rokok berisi produk homogen dan diproduksi secara besar-besaran oleh beberapa perusahaan yang jumlahnya kurang dari 10 perusahaan. Jenis pasar yang keempat adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjualan, namun juga memiliki banyak pembeli. Kelebihan pasar monopoli: yang pertama, perusahaan monopoli tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi. Dua, sumber daya alam dapat terjaga. Karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. 3. Hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi, sehingga dapat memajukan perkembangan teknologi. Dan kekurangan dari pasar monopoli: yang pertama, produk tidak optimal dan efisien karena penjualan dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksi. 2. Konsumen terikat akan pasar tersebut. 3. Produsen mempunyai keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak mempunyai pilihan yang lain. Contoh pasar monopoli antara lain: pertama, Bulog. Kedua, PT KAI. 3. Jasa Marga. 4. Pertamina, PLN, dan Telkom Indonesia. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya harap video edukasi saya kali ini dapat memberikan wawasan kepada penonton. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung saya dalam pembuatan video yang lebih menarik lagi. Sekian dan terima kasih.